Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Balik lagi sama aku Yulia, tukang kebun dari Ayu Nandur, di episode Selasa Bercerita. Kira-kira bakal ada cerita apa lagi ya? Simak terus ya videonya. Jadi, pada episode Selasa Bercerita kali ini, aku bakal ngajak kalian berkenalan lagi dengan salah satu penghuni kebun Ayu Nandur, yaitu tanaman pari. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan tanaman yang terkenal dengan rasa pahitnya ini kan? Tanaman yang memiliki nama ilmiah Memordica carantia ini merupakan jenis tanaman merambat yang berasal dari Asia tropis. Kemudian buahnya banyak dimanfaatkan sebagai sayur. Tanaman ini banyak ditemukan di daerah Asia tropis dan dia tumbuh dengan baik di dataran rendah. Buah dari tanaman pari ini memiliki bentuk bulat lonjong memanjang, kemudian berwarna hijau, dan pada permukaannya terdapat pintil-pintil serta memiliki daging buah yang tebal. Oh iya, tanaman ini biasanya berumur kurang lebih 1 tahun sehingga teman-teman bisa memanennya beberapa kali. Tanaman pari ini memiliki kandungan gizi yang lengkap seperti vitamin, mineral, zat besi, kalsium, dan berbagai kandungan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Adanya kandungan tersebut membuat tanaman pare dapat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, mengobati anemia, diabetes, penyakit kuning, kolera, dan berbagai macam manfaat lainnya. Buah dari tanaman pare ini dapat diolah menjadi tumis, lalapan, pare kuah santan, pare isi daging, keripik, dan masih banyak olahan lainnya. Jadi teman-teman, begitulah kurang lebih cerita dari si tanaman pare ini. Nah, untuk cara menanamnya bisa kita simak setelah ini ya. Sebelum kita menanam benih parinya, kita perlu siapkan dulu alat dan bahannya seperti pot, kemudian media tanam, air, dan benih tanaman pari yang kita dapatkan dari toko pertanian. Untuk menanam benihnya sendiri bisa dengan menyemainya dulu atau kita tanam langsung di kebun. Di sini kami menanam benihnya dengan cara disemai dulu karena peluang keberhasilan tanamannya tumbuh itu lebih besar daripada jika kita tanam langsung benihnya di kebun. Karena jika kita menanam benihnya langsung di kebun, maka resiko kegagalan tanamannya tumbuh itu lebih besar. Seperti nantinya benihnya bisa hilang terkena hujan dan bahkan dia tidak tumbuh. Sedangkan jika kita semai dulu benihnya, nantinya benih yang tumbuh dengan sehat bisa kita pindahkan ke kebun. Jika alat dan bahannya sudah siap, langsung saja bisa kita tanam benih parinya ya. Langkah awalnya kita masukkan dulu media tanam ke dalam pot, seperti ini. Setelah itu, kita tanam benih parinya. Dan kita tutup menggunakan media tanam tipis-tipis aja ya. Baru setelah itu bisa kita siram dengan air. Ya, selesai. Setelah kita menanam, kita bisa letakkan semaian benih pari ini di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung kurang lebih sampai benihnya tumbuh. Baru setelah benihnya tumbuh, bisa kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Perawatan dari semaiannya sendiri cukup kita pastikan kelembaban dari media tanamnya. Baru setelah tanamannya berdaun 4 helai, bisa kita pindahkan ke kebun, pot, atau polybag yang lebih besar agar pertumbuhannya lebih optimal. Nantinya tanaman ini bakal merambat. Jadi teman-teman bisa gunakan ajir dari kayu atau bambu sebagai alat bantu untuk merambatkan tanaman dan sebagai tumpuan untuk buahnya. Pemberian nutrisinya sendiri bisa dengan memberikan pupuk organik sebanyak 2 minggu sekali. Baru setelah 3 bulan teman-teman bisa panen buah dari tanaman pari ini. Gimana teman-teman? Mudah banget kan cara menanam dan merawat tanaman pari ini? Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode Selasa Bercerita berikutnya. Yuk kita tanam, rawat, dan panen makanan kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.